Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Starboy YouTube channel Indonesia. Kali ini saya ingin sharing pengalaman ya teman-teman. Setelah 5 tahun menggunakan aerob, saya juga mengerjakan mesin atau naik spek ya teman-teman, jadi 62. Yang pertama akan saya bahas detail-detail upgrade-nya apa aja, lalu kemudian saya juga akan sharing kelemahan dan kelebihan spek mesin 62 untuk harian. Oke, yang pertama kali saya ingin bahas yaitu untuk jeruan atau internal mesinnya sendiri ya teman-teman. Saya upgrade atau bore up ke 62 mm diameternya. Kalau struknya masih standar, saya pakai kalau nggak salah Moto One. Lalu nokennya saya pakai BRT R3, klepnya juga pakai BRT yang karbon. Selanjutnya saya juga custom untuk throttle bodinya teman-teman. Itu throttle body masih standar, cuman saya reamer waktu zamannya itu tahun 2019 waktu saya awal-awal beli aerob ini, reamer masih cukup hype ya teman-teman, belum ganti TB. Selanjutnya radiator juga masih standar, mungkin internalnya cuman itu aja ya teman-teman saya ganti, sisanya part pendukung seperti ecu sudah juga 5 BRT. Kelihatan nggak teman-teman ya, biasanya ada kuning-kuning di sini ya. Oh nggak kelihatan teman-teman. Ecunya juga sudah saya ganti. Knalpot saya sesuaikan dengan spek mesin yaitu WRX Trioval inlet 45. Juga untuk kirian ya teman-teman. Oke, untuk kirian sendiri juga saya upgrade sesuai kemauan mesinnya teman-teman. Yang pertama dari puli depan saya bubut, saya ganti pulinya pakai punya NMAX yang lebih lebar, lalu saya bubut ke 14 kalau nggak salah, 14 derajat ya teman-teman. Rollernya saya pakai yang 11 gram, nggak terlalu ringan biar nggak gerung ya teman-teman. Selanjutnya pislet juga masih standar. Yang ke belakang ini dari Persivity saya ganti 1005, per senternya saya pakai bit karbu. Selanjutnya kampas ganda saya pakai bahan karbon dan mangkoknya saya kartel. Selanjutnya yang dari CVT saya pakai veloscope, ini by Yoga Motoshop ya teman-teman. Dulu waktu tahun awal-awal 2019 tuh ini salah satu pionir untuk veloscope ya teman-teman. Saya sudah pakai 5 tahun juga masih oke, cuman minus derajat pemakaian dan ada karat-karat dikit aja di dalam. Ini karat apa kotoran ya teman-teman? Sepertinya kotoran. Selanjutnya filter saya pakai Verox, pada zamannya itu masih sedikit banget ya teman-teman. Tahun 2019 produsen filter udara racing yang stainless itu masih ada Verox. Dan juga velocity-nya saya pakai Kawahara. Ini ada tulisannya teman-teman, kelihatan ya. Selanjutnya oke, saya bahas dulu alasan ya teman-teman kenapa saya upgrade mesin. Karena waktu zaman itu saya masih ya cukup muda lah teman-teman, untuk masih suka main motor, masih suka speeding, makanya saya upgrade mesin karena kebutuhan dan kemauan sih teman-teman. Tapi saya sedikit cerita ya teman-teman, waktu itu saya masih benar-benar ilmunya nol, benar-benar nol. Saya nggak paham tentang mesin, saya nggak ngeh atau perawatannya gimana. Saya cuma ikut-ikutan teman, pingin kenceng, pingin dianggap paling keren lah pada waktu itu di tongkrongan teman-teman. Makanya saya upgrade mesinnya. Saya akhirnya menyesal, kenapa? Karena saya basicnya bukan ini ya teman-teman, bukan paham spek mesin. Akhirnya saya waktu itu banyak ngeluarin uang banyak, sering juga jebol karena saya nggak tahu cara ngerjain mesin yang benar itu gimana. Saya akhirnya pindah-pindah bengkel pun nggak menyelesaikan solusi ya teman-teman. Makanya saya waktu itu benar-benar ini project pertama saya waktu tahun 2019 mainan mesin. Akhirnya sampai sekarang ya tinggal penyesalan aja teman-teman. Kalau andaikan waktu bisa diputar, saya pasti nggak main mesin sih ya, karena saya nggak paham ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman paham, punya rekomendasi bengkel yang bagus, reputasinya, mungkin nggak apa-apa. Karena kalau saya sendiri belum paham teman-teman, jujur waktu itu main mesin jadi ngeluarin duit mulu jebol mulu, setiap 6 bulan jebol, 6 bulan jebol, ada aja yang rusak ya.
Oke, selanjutnya di tahun 2024 akhir ini apa aja sih kelebihan dan kelemahan mesin yang sudah berapan untuk harian dan touring ya teman-teman. Oke, yang pertama kali saya bahas mungkin dari speedometer dulu. Ini sudah jalan sekitar dari 5 tahun ya teman-teman. Ini konsumsi BBM nya teman-teman 32 km per liter. Tegangan aki, odometernya sudah 37.200an setelah 5 tahunan saya pakai harian dan touring ya teman-teman. Ini untuk trip olinya kebetulan barusan saya ganti oli. Oke, dan ini average konsumsi bahan bakarnya. Ini kembali lagi ke rata-ratanya. Yang pertama saya ingin bahas yaitu tentu kelemahan dulu ya teman-teman. Spek mesin 62 ini untuk harian yang pertama ya cukup boros. Itu sudah konsekuensi ya teman-teman, kalau ingin mesin kenceng ya pasti boros. Selanjutnya kurang reliable untuk harian ya teman-teman, terutama untuk touring itu pasti ada aja masalahnya ya teman-teman, entah itu olinya cepat nguap, radiatornya cepat habis, atau mesinnya cepat overheat, juga sama mesinnya sendiri kadang kurang awet ya teman-teman untuk dipakai sering-sering harian touring. Padahal ini spek sudah saya turunkan mentok ke kompresi di bawah 12 ya teman-teman, atau 11 koma lah. Headnya sudah saya papas hampir flat, nggak jenong kayak dulu. Makanya ini speednya juga nggak terlalu kenceng ya teman-teman, paling cuma dapat 135. Ini termasuk cupu atau banci ya teman-teman untuk spek mesin 62 di Aerox, karena biasanya rata-rata udah 140 ke atas. Ini cuma 135 aja yang saya kendarai dengan bobot 75 kilo. Yang selanjutnya kelemahannya yaitu untuk perawatan ya teman-teman. Tentu aja mesin sudah naik spek gini, jangan lupa perawatannya ya teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman akan rugi sendiri kalau misal teman-teman telat ngerawatnya atau telat ganti oli, telat servis dari throttle body, dari CVT, mesinnya, coolant-nya. Juga itu juga berpengaruh ya teman-teman kalau misalnya teman-teman jarang ngerawat mesin motor yang sudah berapan. Mungkin itu ya teman-teman yang saya sharing untuk kelemahan-kelemahannya, karena saya juga kurang nyaranin sih untuk mesin berapan untuk harian. Ya tinggal teman-teman pandai-pandai cari bengkel yang benar-benar reputasinya baik ya teman-teman. Jangan mau karena kemakan omongan teman terus akhirnya ikut-ikutan ngerjain mesin ya teman-teman. Harus benar-benar punya pengetahuan dulu lah minimal tentang mesin itu sendiri. Selanjutnya saya ingin bahas kelebihan ya teman-teman untuk mesin spek 62 untuk harian ini apa. Kelebihannya sebenarnya cuman menang di kenceng sama suaranya aja ya teman-teman. Suaranya cukup padat, enak buat didengerin, juga tenaganya juga cukupan kalau di jalan misalnya ada teman-teman yang speeding, kita bisa ya ikut ngekor ya teman-teman. Ngekor aja sih teman-teman, nggak ngimamin, karena ya kalau mesin saya sendiri cukup cupu ya teman-teman, karena ini sudah benar-benar saya racik untuk harian dan touring. Jadi nggak terlalu kenceng, nggak terlalu istimewa, yang penting harian awet setahun sekali, cuman tuning-tuning atau buat bersihkan kerak-kerak aja ya teman-teman gitu. Mungkin itu aja kelebihan kekurangannya. Saya saat ini pengen nyoba jalan ya teman-teman, cuman saya belum punya GoPro buat test ride untuk ngevlog di jalan, jadi saya punyanya cuman tripod ini aja, jadi kurang sesuai ya teman-teman kalau ingin dipakai jalan. Mungkin saya cek sound aja sama jalan-jalan depan rumah aja ya teman-teman, sekedar. Oke, mungkin saya mau tes jalan sekitar depan rumah aja teman-teman. Kebetulan ada taman atau jalannya lumayan panjang. Ini hingga ke sana aja teman-teman, paling cuma 100 meteran aja. Yang penting teman-teman dapat impresi dari suaranya sama respon mesinnya aja teman-teman. Yuk kita panasin dulu. Ini sekitar udah semingguan nggak keluar ya teman-teman. Saya pakainya rem depan. Karena sudah lama nggak dipanasin ya teman-teman, padahal kompresinya udah cukup kecil ya teman-teman, harusnya starternya agak gampang nih.
mungkin kedepannya akan kita cek dulu ya. Oke, kita biarin dulu sekitar 5 menit ya teman-teman. Oke, udah langsam sekitar 5 menit, kita geber tipis-tipis ya teman-teman sebelum kita tes jalan. Oke, kita dengerin suaranya. Ngomong-ngomong, kebulnya udah hilang ya teman-teman, karena sudah saya tuning atau bawa ke bengkel lagi, cek-cek klepnya atau ring sehernya. Ini sekarang udah nggak ngebul lagi. Kita dengerin bareng-bareng.